Halo guys, selamat datang di channel aku. Aku yang akan menemani kalian selama 10 menitan lah ya. Semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan ya. Pada tanggal 6 Juni 1996, di sebuah kota di Dallas, Texas, ada sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Seorang penyusup memasuki salah satu rumah warga dan menyerang seorang ibu dan anak-anaknya saat sedang tidur. Ngeri sekali ya guys. Darin dan Darlie Rotir, kita panggil dia ayah dan ibu aja ya guys biar enak. Mereka adalah pasangan muda yang berusia sekitar 20 tahunan dan memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama itu bernama Devon, sekitar 6 tahunan ya. Sedangkan anak yang kedua itu bernama Damon, sekitar 5 tahunan lah. Dan yang terakhir itu Drake yang baru berusia 8 bulan. Sang ayah sendiri adalah seorang pengusaha yang sukses ya. Sedangkan istrinya itu cuma ibu rumah tangga, tinggal di rumah aja menjaga anak-anak mereka gitu guys. Di malam kejadian, sang ayah tidur di kamar atas bersama anaknya yang paling kecil, si Drake itu yang baru berusia 8 bulan. Sedangkan di bawah, di ruang keluarga itu ada kedua anaknya yang tertidur sambil nonton TV. Ibu mereka pun ada di sana tertidur di sofa ya. Sekitar jam 2.30 pagi, tiba-tiba ada seorang menyelinap masuk dan menikam anak-anak yang sedang tidur di depan TV. Kemudian ibunya ini terbangun karena merasakan adanya sebuah pisau yang menempel di tenggorokannya. Akhirnya sang ibu pun terbangun lalu berusaha sekuat tenaga untuk menyerang balik orang yang tak dikenal itu. Setelah orang tak dikenal itu kabur, sang ibu pun meraih telepon untuk melakukan panggilan ke 911. Saat para medis datang, anaknya yang paling besar, Devon yang baru 6 tahun itu sudah tidak bernyawa, dan Damon yang baru 5 tahun sedang dalam keadaan kritis. Dia akhirnya meninggal juga dalam perjalanan ke rumah sakit. Sang ibu pun mengalami luka-luka akibat melawan orang asing itu. Dia mengalami sebuah sayatan di leher dan tusukan di tangan kanannya. Setelah beberapa saat, para medis baru menyadari bahwa celana dalam sang ibu hilang. Akan tetapi dari hasil tes penyidik tidak ada bukti-bukti adanya kekerasan seksual guys. Kayak gimana ya? Sang ibu menggambarkan jika penyerangnya itu seorang laki-laki yang berkulit putih, tinggi itu sekitar 6 kaki dan mengenakan kemeja jeans warna hitam serta memakai topi baseball. Dia juga bilang bahwa sebelum kabur, penyerangnya itu menjatuhkan pisaunya di lantai. Di gang yang tak jauh dari rumahnya, polisi menemukan sebuah kaos kaki yang ada noda darahnya. Motif dari penyerangan itu sebenarnya bukanlah sebuah perampokan. Terbukti tidak ada barang satupun yang hilang di tempat TKP ya guys. Jadi semua masih ada. Kalung, cincin, jam mahal, semua tidak ada yang diambil. Ketika polisi memeriksa TKP, pembunuh itu masuk melalui jendela yang berada di garasi guys. Sang ibu menceritakan bahwa dia tertidur saat orang asing itu membunuh kedua anaknya. Dia terbangun saat merasakan ada pisau di lehernya. Sedangkan sang suami tidur di atas bersama anaknya yang paling kecil,
Drake itu yang baru berusia 8 bulan ya guys. Dia terbangun saat mendengar suara gelas pecah. Lalu dia berlari ke bawah dan menemui istrinya yang sedang terluka, sedangkan anaknya sedang sekarat dan berdarah-darah. Di dapur, polisi menemukan satu set pisau dapur, tapi ada satu yang kosong. Jadi pisaunya itu ada yang hilang satu ya guys, yang paling besar. Sementara itu, senjata pembunuhan yang ada di TKP sangat mirip sekali dengan pisau yang ada di dapur keluarga itu yang hilang tadi loh guys. Pisau sepanjang 10 inci yang masih berlumuran darah itu akan dijadikan barang bukti. Penyidik yakin bahwa pisau itu adalah bagian dari set pisau yang ada di dapur itu. Jadi, senjata pembunuhan itu sebenarnya berasal dari dalam rumah itu sendiri ya, bukan sang pembunuh yang membawanya. DNA yang ada di kaos kaki yang ditemukan beberapa meter dari TKP, yang jaraknya itu sekitar 2 blok lah dari rumah keluarga Rudley itu, adalah darah kedua anaknya. Sedangkan polisi tidak dapat menemukan jejak pembunuh itu di lokasi kaos kaki itu ditemukan ya guys. Polisi menemukan beberapa kejanggalan. Sang ibu bilang dia mengejar penyerang itu terus berlari melewati dapur dan menabrak sebotol anggur. Tapi menurut penyidik, pecahan kaca botol itu ada di atas tetesan darah di lantai, sedangkan sang ibu tidak ada luka sedikit pun di kakinya. Aneh sekali ya. Di bawah vakum cleaner, penyidik juga menemukan lebih banyak ceceran darah dan bekas roda dari vakum cleaner. Sepertinya sang ibu berlari lewat dapur sebelum gelas pecah dan menabrak vakum cleaner sehingga terbalik. Karena pada pegangan vakum cleaner terdapat noda darah. Pas dites DNA itu menunjukkan darah sang ibu. Sementara percikan darah di TKP tidak sesuai dengan cerita sang ibu yang katanya berlari menabrak vakum cleaner. Mungkin waktu itu sang ibu sedang kacau, jadi ceritanya itu tidak sesuai dengan barang bukti yang ada di TKP, atau jangan-jangan dia lebih tahu tentang kejadian yang sesungguhnya dan berusaha untuk menutup-nutupinya. Penyidik melihat bahwa ada banyak sekali darah yang dibersihkan sebelum polisi tiba ya guys. Saat dites DNA menunjukkan bahwa darah itu milik sang ibu dan anaknya Damon. Tidak ditemukannya darah orang asing itu. Jaksa berkata bahwa disitulah dia memotong leher dan lengannya. Penyidik sekarang yakin bahwa tidak ada orang asing di malam pembunuhan itu. Hanya berjarak sekitar 8 hari setelah pembunuhan itu, mereka merayakan ulang tahun Devon, anak yang pertama ya, yang ke-7. Jadi ulang tahunnya yang ke-7 itu dirayakan di makam mereka. Semua keluarga dan kru berita itu diundang guys untuk menghadiri acara itu. Gila ya, emak-emak psikopat itu, dia itu kayak pansos. Penyidik menemukan barang bukti yang paling memberatkan sang ibu dan meluluh lantahkan semua alibi tentang cerita orang asing itu guys. Penyidik menemukan noda darah di baju tidur sang ibu. Setelah dites DNA ternyata itu darah kedua anak laki-lakinya guys. Ngeri ya. Bukti-bukti dari penyidik memberikan cerita yang sangat berbeda dari apa yang si ibu itu ceritakan ke polisi. Seorang jaksa percaya bahwa itu adalah pembunuhan yang sangat direncanakan. Setelah dianalisis,
Penyidik mempunyai cerita tersendiri, tepatnya seperti ini. Sang ibu menyuruh anak-anak malam itu untuk tidur di ruang keluarga. Setelah jam 2.30, sang ibu mengambil pisau yang ada di dapur dan berjalan menuju ke ruang keluarga untuk membunuh kedua anaknya. Darah pada baju tidurnya menempatkan senjata pembunuhan itu ada di tangan sang ibu. Lalu dia melepas celana dalamnya, berharap para penyidik itu percaya bahwa penyusup itu telah melakukan kekerasan seksual. Lalu dia berlari ke dapur, berdiri tepat di depan bak cuci piring, lalu menyayat lehernya sendiri dan menusuk lengan kanannya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, guys. Damon, anaknya yang berusia 5 tahun, masih hidup dan merangkak keluar dari ruang keluarga untuk mencari pertolongan. Kebayang gak sih, anak kecil sedang terluka dan dia melihat ibunya sedang memegang pisau. Ngeri ya, merinding banget kok jadinya. Pasti di pikiran anak kecil itu, oh ibuku pasti gak akan membunuhku lah ya. Tapi si ibu ini berjalan ke arah si Devon dan menusuk 2 kali lagi, guys. Bener-bener ibu psikopat atau sakit jiwa lah paling enggak. Upaya sang ibu untuk mengelabui penyidik gagal total. Nah, mamam tuh. Syukur ya akhirnya. Emang ya kalau sepandai-pandainya kita menutupi bangkai pasti tercium juga. If you knew Devin and Damon, you would know that they're up in heaven and they're up there having the biggest birthday party that we could ever imagine. I know that Devin and Damon would want us to be happy. Darlie Rutir akhirnya ditangkap dan dituduh atas pembunuhan kedua anaknya. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia dihukum mati ya guys. Dia saat ini sedang menunggu eksekusi. Kalau di Amerika itu injection ya, kayak suntik mati, bukan udah nggak ada listrik sih di tahun itu. Now we don't know why. Now we know that this is a sick individual that took absolutely nothing from our house, but took the two most important things that were important to us away from us. But she richly deserves to be on death row, and she richly deserves to be executed one day. Oke, segitu aja ya guys cerita kali ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan thank you very much. Take care and have a nice day. Love you all.